Hai Sobat Lentera, apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Dan kita kembali lagi di Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan. Dan tentunya kita akan membahas berbagai macam polemik permasalahan yang terjadi di kota Surabaya. Salah satunya adalah akhir-akhir ini selama bulan Januari kemarin, ini di kota Surabaya terjadi banyaknya kasus campak yang melanda warga kota Surabaya. Untuk itu kita akan membahas bersama salah satu anggota DPRD Kota Surabaya, Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, Mbak Kusnul. Halo Mbak Kusnul, apa kabar? Halo Mbak Keti, Alhamdulillah sehat. Sehat ya Mbak ya? Keti dan tim sehat toh? Alhamdulillah sehat. Mbak Kusnul, kalau kita lihat ini habis pandemi ini terbitlah campak. Kalau kita lihat kasus campak di Jawa Timur sendiri, ini sudah kasus luar biasa Mbak Kusnul. Tapi kemarin dari catatan Dinas Kesehatan Kota Surabaya selama bulan Januari 2023, ini ada sebanyak 46 kasus campak yang terjadi di Kota Surabaya selama Januari. Nah ini Komisi D ini melihatnya apa ini? Apakah memang karena cuaca atau seperti apa? Banyak faktor ya. Yang pertama memang kalau kita lihat ini kan ngomong virus Mbak Keti. Jadi kalau virus itu memang ya nyebarnya kan kita nggak tahu, dia kemana-mana kan juga nggak tahu. Nah pada saat kita pernah diskusi ini masalah apakah Surabaya sudah mengalami KLB itu, belum, tetapi tren naik iya. Jadi angka 46 itu kan sebenarnya sudah menandakan ada kenaikan yang cukup lumayan ya, gitu ya. Nah karena ini virus maka sebarannya adalah melalui udara. Dan kalau hitungannya itu sekitar setelah misalnya ya dalam satu ruangan itu ada 20 orang, satu dia itu terkena virus itu, kemudian dia menyebarkan melalui udara dalam 2 jam itu pasti ada yang kemudian kena. Nah salah satu indikatornya itu memang demam. Kemudian kebetulan mungkin karena ini juga musim penghujan ya, terus makanan-makanan sehatnya gitu ya, itu juga kurang terjamin, ditambah kemudian mungkin kelelahan juga ya, karena memang proses untuk anak-anak itu kan sekarang kan sudah aktif sebagaimana biasanya ya, pendidikan, sekolah dan sebagainya. Hanya saja memang karena aktivitasnya baik itu aktivitas di sekolah formal maupun kegiatan-kegiatan lainnya itu membutuhkan memang effort dan butuh tenaga yang cukup gitu. Tapi kalau dari informasi sendiri nih Mbak Kusnul ya, kita lihat bahwa kasus limpahan dari kabupaten kota yang berdekatan dengan kota Surabaya yang saat ini statusnya justru KLB, kasus luar biasa. Nah Anda melihat dalam hal ini Dinkes Surabaya ini lalai sehingga muncul kasus campak akhirnya masuk ke kota Surabaya, selain tadi cuaca, kemudian lewat udara begitu kan, terus kurangnya gizi yang seimbang begitu. Tentu kemudian kita belum bisa mengatakan ada yang lalai ya. Pertama, puskesmas kita ini kan promotif preventif ya. Jadi kalau kuratifnya memang di rumah sakit. Tetapi bahwa kita mengalami keterbatasan itu iya. Kenapa begitu? Di puskesmas kita ada 63 puskesmas dan memang rata-rata itu kita tahu tingkat kunjungan masyarakat itu cukup tinggi setiap harinya. Belum lagi mereka harus turun untuk sosialisasi berbagai program yang berkaitan tentang perencanaan kesehatan ya. Kemudian apakah kemudian lalai? Kalau saya melihat indikatornya itu tidak sekedar kemudian bagaimana kemudian peran-peran dari Dinas Kesehatan maupun peran kader itu sosialisasi secara masif, tetapi memang dukungan masyarakat. Bagaimana sih kemudian anak-anak kita itu bisa terlindungi dari virus tersebut. Contoh misalnya tentang lengkapnya atau terpenuhinya informasi anak-anak di usia bayi, balita hingga sejak lahir sampai dia bertumbuh itu imunisasinya atau vaksinnya itu lengkap. Sehingga tidak ada yang terlewatkan. Minimal imunisasi dasar misalnya. Itu kan sudah ada stepnya ya, kapan anak ini akan divaksin, kapan anak ini diimunisasi dan sebagainya. Nah, lalu kenapa kalau misalnya dia masih terkena? Ada indikasi diantaranya ya tadi misalnya dia ada tidak sempat dilakukan imunisasi atau vaksin. Nah, seringkali memang di beberapa kelompok masyarakat ada yang masih memperdebatkan isi dari
vaksin Vaksin tersebut tersebut. atau imunisasi ya itu kan sebentuk cairan gitu Iya. ya, ada yang sampai kemudian apakah itu halal atau dan sebagainya. Dan tentunya ini menjadi perhatian kita semua bahwa sebagus apapun program pemerintah sepanjang kemudian masyarakat Surabaya tidak menjadi bagian di dalamnya, tentu ini perkara tidak mudah gitu. Jadi membutuhkan sinergi. Apalagi musim seperti ini, musim hujan, tentu kemudian kita harus apa namanya lebih meningkatkan kesehatan kita, baik kesehatan jasmani maupun lingkungan. Oke, artinya masyarakat ini juga dihimbau untuk proaktif begitu ya. Betul. Oke. Mbak Kusnul, kalau kita lihat sendiri tadi juga sempat disinggung bahwa sebenarnya memang campak ini juga cukup penyakit yang cukup atau virus yang cukup cepat menyebarnya begitu. Nah, himbauan Komisi D apakah memang perlu dilakukan isolasi mandiri kepada setiap mereka yang sudah terkena campak ini, virus campak ini, seperti pada pandemi sebelumnya begitu? Kalau Anda mengimbau seperti apa? Kalau saya, yang pertama, kalau misalnya ada kan tandanya demam sampai 38 derajat ya kalau anak-anak. Kita orang tua mungkin kalau untuk memastikan bahwa anaknya ini terkena virus atau tidak, maka memang sebaiknya harus segera dibawa ke dokter untuk memastikan. Sehingga kemudian deteksi dini, pengendaliannya itu dan pengobatannya itu lebih cepat. Yang kedua, anak itu harus diberi atau siapapun yang terkena virus campak ini itu harus diberi ruang yang cukup untuk dia beristirahat penuh. Jadi istirahat gitu ya, dan kemudian asupan gizinya terpenuhi. Idealnya memang 4 sehat 5 sempurna, tetapi kadang-kadang memang karena kita tahu ya pandemi itu berdampak pada psikososial masyarakat yang cukup besar, maka harusnya memang ada komponen-komponen misalnya kalau ini butuhnya susu gitu ya, maka kemudian kita bisa bergotong royong saling memberikan susu. Yang jelas adalah bahwa kalau di keluarga itu ada yang sudah terkena campak, maka ya bukan berarti harus di isolasi mandiri ya, kan tidak semua Atau dijauhi gitu ya? Iya kan seolah-olah karena tidak semua rumah itu representatif untuk dijadikan seperti itu. Maksudnya begini, misalnya di rumah itu hanya ada 3 kamar misalnya, kan begitu ya. 3 kamar yang menghuni rumah itu 5, otomatis kan apakah yang lain harus di luar kan nggak mungkin gitu ya. Tapi setidaknya bahwa komponen dasar gitu ya, pemenuhan gizi sempurna, kemudian apa namanya terkait juga dia mendapatkan ruang yang udara itu juga bisa berganti gitu ya, ventilasi yang cukup, kemudian istirahat yang cukup, insya Allah segera pulih. Oke, terus kemudian kalau menurut Anda sendiri efektifkah atau bias pada kondisi sekarang ini? Jangan dijawab dulu Mbak Kusnul, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan, dan kami masih bersama dengan Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, Mbak Kusnul. Mbak Kusnul, kalau kita tadi sempat membahas bahwa sebenarnya memang kalau perlu istirahat yang cukup, kemudian makan makanan yang sehat yang cukup seimbang, tidak perlu 4 sehat 5 sempurna, meskipun seharusnya adalah SOP-nya seperti itu. Nah, kalau menurut Mbak Kusnul sendiri, ini efektifkah BIAN dan BIAS pada kondisi sekarang ini, melihat kasus di Januari ini ada sekitar 46 kasus. Apakah ini menginjak Februari ini sudah ada kenaikan atau gimana nih Mbak? Menurut saya masih diperlukan ya. Ya. Apalagi itu untuk mengedukasi masyarakat yang mohon maaf mereka tinggal di bawah garis kemiskinan atau secara ekonomi dia menengah ke bawah. Ya. Dan mereka tinggal di lokasi-lokasi yang padat penduduk. Saya bisa contohkan memang di salah satu wilayah Surabaya memang tingkat jumlah populasi penduduk yang ya kita nggak padat menguras ya, ya padat lah, cukup begitu padat ya. Kadang seringkali juga sulit sekali untuk mengedukasi, gitu kan. Bahkan pada saat itu sampai Bu Wali Kota, kemudian kader, puskesmas itu door to door, itu kebanyakan dari mereka itu tidak aware terhadap anaknya. Nah, karenanya bahwa melihat fenomena itu pada program-program saat ini yang digelar, misalnya ada program calon pengantin, kemudian ada program yang lainnya ya, biasanya untuk persiapan dia menikah, atau mungkin kalau di salah satu agama itu mungkin ada kelas pranikah gitu ya, itu konseling terlebih dahulu gitu itu ya. menurut saya penting gitu ya, tidak sekedar kemudian bicara tentang hak dan kewajiban seorang suami istri, tetapi bagaimana dia mulai memprogram tentang anak. Jadi ilmunya sudah didapat dulu gitu ya, makanya ketika ada seorang ibu yang kemudian dia hamil, melahirkan, lalu mengalami baby blues, itu kan kadang-kadang juga membutuhkan support ya, karenanya kelas pranikah atau kemudian seperti apa yang lainnya ya, itu saya kira memang bisa untuk dimasifkan, dan saat ini sudah dilakukan. Bahkan kemudian Pemkot itu ada program namanya 1000 chatting, jadi 1000 hari calon pengantin itu memang sejak awal sampai kemudian dia menikah. Selesai dia terus mendapatkan informasi, mendapatkan edukasi ya dari pemerintah. Nah, kembali apakah program yang dimaksud BIAN dan BIAS tadi itu masih relevan? Saya kira masih gitu ya. Hanya saja sekali lagi, sebagus apapun program yang dihelat oleh pemerintah dan kemudian masyarakat itu tidak memiliki sense of belonging ya, merasa memiliki lingkungan, merasa memiliki kota tercinta, merasa memiliki anak gitu ya, sehingga kadang-kadang ada yang kemudian anak itu tidak sejak dini itu mendapatkan perlindungan, termasuk vaksinasi atau imunisasi. Itulah yang kenapa hal itu masih harus kita gebiar bersama. Tentunya kita berharap masyarakat itu paham bahwa yang kita lakukan itu semata-mata untuk menjaga anak-anak kita. Oke, kalau Anda melihat sendiri sudah sesuai dengan target nasional belum untuk Kota Surabaya, BIAS dan BIAN ini? Secara umum belum, ya secara umum ya, artinya kalau kita ngomong kecamatanku udah nih, kelurahanku sudah, tetapi sebagian itu memang masih agak mengalami kesulitan di lapangan. Itu tadi kendalanya. Biasanya kami mendorong untuk yang mereka memiliki bahasa tertentu ya, gitu ya. Bahasa khusus ya? Bahasa khusus gitu ya, bahasa luar negeri atau bahasa asing, itu memang harus didampingi atau diterjunkan pejabat-pejabat pemerintah yang memang dia menguasai pada salah satu tata bahasa itu. Mohon maaf, misalnya bahasa Madura. Kadang-kadang kan mereka lebih bisa mengerti, lebih bisa memahami ketika itu yang menyampaikan sesama dari kelompoknya. Bagaimana kemudian peran-peran itu harus kita perkuat. Belum lagi juga mereka yang mohon maaf misalnya di rumah tersebut orang tuanya sibuk ya, gitu ya. Dia tidak punya waktu untuk memberikan imunisasi atau mengantarkan anaknya ke dokter anak hanya untuk imunisasi dan sebagainya. Nah, saya kira peran puskesmas itu begitu sangat vital untuk memberikan edukasi, bahkan juga
treatment ya bila ada masyarakat yang kesulitan untuk mendapatkan informasi itu. Oke, artinya kan ini masyarakat juga harus dituntut untuk proaktif, tapi kemudian untuk peran dari perangkat kampung sendiri seperti apa, Mbak? Oke, kalau perannya bagaimana gitu ya. Jadi begini, puskesmas itu katakan kemudian dia 63 puskesmas kan berarti Ya. ada satu kelurahan itu dia pasti ada puskesmas induk, juga ada puskesmas apa namanya, ada juga puskesmas rawat inap ya di beberapa kelurahan gitu ya. Dan juga ada puskesmas pembantu. Nah, ketika mereka melakukan sosialisasi bersama dengan kader Iya. ya, hendaknya memang perangkat di sana misalnya tim penggerak PKK, kemudian Bu Lurahnya, RT camatnya, RW. itu juga Ya. RT RW itu juga ikut mendampingi dan mensupport. Sekaligus juga memberikan informasi yang sama gitu kan. Jadi informasi itu mulai dari nasional, kemudian provinsi, kabupaten kota hingga ke bawah itu bahasanya sama. Bagaimana kemudian upaya-upaya pemerintah untuk menjaga apa namanya generasinya, menjaga eh, kampungnya itu salah satunya dengan upaya untuk mendapatkan perlindungan kesehatan. Nah, ini perlu nggak sih warga melapor jika ada kasus gitu? Karena mereka takutnya, alah udah paling cuman panas, alah bintik-bintik ini dikasih obat paracetamol udah selesai gitu. Apa memang harus diperlukan untuk melapor? Itu tadi, kalau misalnya masyarakat itu merasa bahwa, "Oh ini hanya panas biasa," gitu ya. Ya memang begini ya, maksudnya gini, tidak perlu khawatir berlebihan, tetapi kewaspadaan itu tetap dikedepankan ya. Oke. Jadi waspada gitu. Artinya bahwa kalau melihat di salah satu keluarganya ada yang mengalami demam tinggi, maka yang pertama dilakukan adalah tunggu dulu apakah memang dia akan mengalami demam itu terus dan tidak mengalami penurunan sekalipun sudah diberikan minum obat penurun panas. Iya. Tetapi kalau misalnya anak apa namanya mengalami kekhawatiran gitu ya, boleh segera melapor ke puskesmas terdekat gitu ya. Nah, bisa juga kemudian langsung ke rumah sakit ya untuk memastikan apakah memang mereka ini atau keluarga kita ini tidak mengalami sesuatu yang mengkhawatirkan termasuk campak itu. Nah, kalau sudah begitu kan upaya-upaya itu cepat gitu ya. Kalau Iya. segera kita cepat bertindak, maka upaya yang bisa dilakukan tuh juga apa ya, pemberian obat, kemudian melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan apa namanya mekanisme kedokteran ya, itu juga berjalan. Artinya semuanya saling memberikan informasi. Saya kira juga puskesmas pun juga sangat bersedia ya. Sekarang ini kan telepon kepala puskesmasnya itu bisa diakses semua gitu, Iya. atau mungkin kalau di kampung itu ada kader juga bisa meneruskan. Karena saya melihat kader Surabaya Hebat ini kan begitu sangat intens ya turun ke masyarakat untuk mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat khususnya tentang kesehatan. Artinya lebih memudahkan masyarakat untuk segera melapor. Kita akan Betul. lanjutkan kembali Mbak Tusnul, tetaplah bersama kami di Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan.
Kembali Anda bersama kami di Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan, dan masih bersama Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, Mbak Kusnul, masih membahas terkait maraknya kasus campak yang ada di Kota Surabaya, dan kita berharap kasus campak ini tidak hanya tidak melebar kemana-mana ya Mbak Kusnul, maksudnya tidak menambah lagi korban begitu ya, tidak menambah lagi pasien kasus campak. Stop sampai di bulan Januari dengan total 46 itu saja. Nah Mbak Kusnul, kita lanjutkan kembali. Kalau Anda lihat sendiri ini, kalau tadi bolehlah masyarakat harus melapor. Nah apa sih yang harus dilakukan di Surabaya agar kasus ini cepat tertangani, sistem jemput bola kah? Mengingat ini kalau tadi sudah dijelaskan sama Mbak Kusnul bahwa sebenarnya juga agak susah ya berkomunikasi dengan masyarakat, terkendala sosialisasinya adalah bahasa begitu ya, menjelaskan bahwa ini penting untuk kamu gitu. Gimana Mbak Kusnul? Pertama tentu kemudian pemetaan wilayah ya. Iya. Saya kira di 31 kecamatan, 153 kelurahan. Ya. Tidak semua kalau kita melihat datanya itu tidak semua sulit ya gitu. Iya. Tetapi memang ada di beberapa titik yang memang butuh pendekatan yang lebih, butuh effort besar bagaimana kemudian merangkul atau bagaimana memastikan masyarakat itu ambil peran ya terhadap program-program yang utamanya adalah memberikan perlindungan terhadap anak-anak gitu ya. Nah, selain daripada itu saya kira karena sekarang ini eranya digital Mbak Kety, saya kira teman-teman juga media seperti saat ini kita sedang berdiskusi, ketika nanti masyarakat ada yang melihat atau kemudian mendengar, tentu ini juga merupakan salah satu edukasi ya, salah satu upaya untuk memberikan informasi, edukasi atau kemudian informasi. Tetapi pada sisi yang lain saya kira flyer itu masih dimungkinkan untuk memberikan informasi tersebut gitu ya. Terutama bagi ibu-ibu yang saat ini memang dia mengalami keterbatasan pada sisi penglihatan misalnya ya. Karena kan kalau terus-menerus nih ibu atau siapapun yang melihat gadget itu kan juga mungkin terdampak, atau kemudian tulisannya juga terlalu kecil gitu ya, kadang-kadang itu lewat begitu saja gitu ya. Tapi kalau misalnya pemerintah membuat satu flyer gitu ya yang ditempel kemudian di balai RW dan kemudian ditempel di fasilitas-fasilitas umum, tentu secara tidak langsung masyarakat akan membaca. Nah, termasuk juga di situ dicantumkan hotline centernya ketika mengalami ini. Silakan menghubungi puskesmas terdekat dan dicantumkan nomor puskesmas semuanya. Sehingga masyarakat itu tahu gitu ya. Nah, kalau yang lain daripada itu adalah memastikan kader Surabaya Hebat yang saat ini berjumlah 27.000 se-Surabaya itu harus memang diberi ruang untuk bisa sosialisasi secara masif, melakukan pendampingan, memotret wilayah masing-masing secara berkala gitu. Nah, kemarin waktu kami reses Mbak Kety itu ya, beberapa kader Surabaya Hebat ada yang juga hadir gitu ya. Dan kami pun juga mendapatkan ada WA begitu dari masyarakat. Kadang-kadang masyarakat itu ada yang merasa tersinggung misalnya karena cara penyampaian kader kita mungkin yang bahasa apa ya, intonasi suara keras itu kan belum tentu marah ya, nada gitu tinggi ya. Nada tinggi ya. Padahal sebenarnya dia enggak begitu gitu ya. Kadang emang ya intonasi suaranya besar gitu. Itu kadang-kadang akhirnya penerjemahannya berbeda. Nah, itu yang saya kira bahwa saat ini adalah kita tentu saja memperkuat peran-peran kegotong royongan kita, peran-peran bagaimana kemudian RT, RW, kecamatan, kelurahan, puskesmas itu aktif ya, turun ke bawah memotret kondisi wilayah masing-masing. Jika melihat ada apa indikator-indikator atau kemudian penyebab-penyebab yang itu merujuk kepada campak, segera dilakukan upaya-upaya yang bisa dilakukan.
Oke, usulan dari Komisi D sendiri supaya tidak terjadi KLB tadi banyak sekali bahwa sebenarnya memang sosialisasi harus dilakukan, kemudian juga makanan bergizi, imunisasi, ini juga harus seimbang dan kalau bisa ini memang harus orang-orang tertentu yang bisa berkomunikasi dengan warga-warga tertentu, warga Kota Surabaya tertentu maksud kami. Nah, ini gimana Mbak, usulannya apa nih Mbak, supaya dalam waktu dekat ini tidak terjadi KLB kalau kita lihat? Oke, yang pertama tentu itu ya, penyampaian sosialisasi baik berbasis digital maupun tidak. Ya. Artinya betul memang sekarang ini trennya adalah era digital, semua informasi itu bisa kita lihat dan cepat sekali. Yang kedua mungkin sosialisasinya bentuknya seperti flyer gitu ya, yang tadi saya sampaikan gitu ya, dengan gambar, dengan tulisan yang besar gitu ya, sehingga orang kalau membacanya tidak perlu mencari kacamata dan ditempel di fasilitas-fasilitas publik, kantor-kantor pelayanan. Kemudian yang ketiga itu adalah mendorong untuk masing-masing puskesmas itu berinovasi karena puskesmas saat ini kan secara bertahap itu sudah sudah bloot gitu, artinya dengan membuat video pendek. Nah, video pendek itu kan juga salah satu upaya pengembangan layanan ya, yang kemudian bisa di broadcast, dikirimkan gitu ya. Berikut juga diberikan kontak senternya, hotline-nya gitu. Itu juga upaya-upaya bagaimana masyarakat itu mendapatkan informasi yang cukup lengkap terkait penyebab campak gitu ya. Kemudian bagaimana cara mengobatinya. Oke, gitu. untuk imunisasi campak sendiri bagaimana? Kalau imunisasi campak saya kira karena data kehamilan ya, karena begini ngomong tadi ada chatting, ada atau istilahnya sekolah pranika itu kan juga dalam upaya mengedukasi dan memberikan informasi sejak dia menjadi calon pengantin bahkan ketika dia hamil gitu ya. Dan itu juga mampu untuk mendeteksi dini anak-anak supaya tidak mengalami stunting gitu ya. Nah kalau misalnya imunisasi itu masih ada yang kurang, kembali kepada bagaimana peran puskesmas bersama kader untuk memastikan jumlah kehamilan atau ibu hamil yang ada di wilayahnya berapa. Dan kemudian melihat rekodnya ya, termasuk usia-usia bayi, usia batita, mana yang kemudian belum lengkap. Karena kalau masing-masing setiap anak setelah anak lahir diberikan imunisasi itu kan diberikan buku ya, misalnya begitu kan ya. Dan buku itu sebagai pengingat bahwa anak atau bayi di usia 0 sampai 6 bulan ya, 6 bulan sampai 12, 12 sampai 24 itu memang harus diberikan imunisasi atau vaksin ya secara lengkap. Itu kan dari buku ya, biasanya dari KIA itu kan sudah ada gitu, dan kemudian tinggal diingatkan. Oke, Mbak, yang terakhir Mbak, pesan kepada masyarakat Kota Surabaya dan pemerintah Kota Surabaya khususnya Dinkes. Singkat saja Mbak. Baik, terima kasih bahwa kami memberikan pesan kepada pemerintah Kota Surabaya, jangan sampai menunggu kegawat daruratan, jangan sampai menunggu KLB, jangan sampai ada upaya-upaya yang kita khawatirkan itu betul-betul terjadi. Sekalipun demikian, maka pelibatan peran masyarakat untuk mengendalikan atau kemudian mengurangi ya atau campak itu membutuhkan kerjasama kita semuanya. Karenanya lebih sering lagi, lebih masif lagi untuk bisa turun ke bawah bersama masyarakat dan memotret wilayah masing-masing dan memastikan jangan sampai ada warga Kota Surabaya yang kemudian dia terkena virus campak itu namun kita tidak mengetahuinya. Jadi deteksi dirinya itu penting. Karenanya peran penggerak PKK, kader Surabaya Hebat, Pak Lurah, Pak Camat, kemudian masyarakat secara umum termasuk juga puskesmas dan dinas kesehatan menjadi pilar penting bagaimana kemudian virus ini tidak semakin berkembang dan menyerang anak-anak kita ataupun juga orang dewasa. Oke, baik. Terima kasih Mbak Kusnul, Ketua Komisi DPR Kota Surabaya, dan kita berharap bahwa kasus campak ini tidak KLB begitu ya dan segera bisa ditangani oleh pemerintah Kota Surabaya. Saya Catherine Ellison pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terima kasih sudah menyaksikan Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan.